ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman rahimahullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali aktivitas kehidupan dari kesempatan hari ini, menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, duduk hadir pada salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, disibukkan dengan banyak kebaikan dan ketaatan. Dan ini boleh jadi apa yang dinyatakan Nabi SAW ketika seorang hamba diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik adalah dia disibukkan dengan banyak kebaikan dan banyak ketaatan. Kemudian tentunya salat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama dengan dua sholat yang diperselisihkan pendapat oleh para ulama. Dua sholat sunnah yang diperdebatkan oleh para ulama apakah itu memang benar diperintahkan Nabi SAW atau tidak. Yang pertama adalah sholat tasbih, yang kedua adalah sholat taubat. Sholat tasbih itu disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW itu pernah berkata kepada paman oleh Abbas, wahai pamanku Abbas, kata Nabi, aku akan beritahu kepada engkau ibadah ini, kata Nabi SAW, menggugurkan semua dosa dan kesalahan engkau. Hadisan atau qadiman, kata Nabi, dosa yang sekarang ataupun dosa yang telah lalu. Ajilan atau ajilan, dosa yang akan datang ataupun dosa yang sudah berlalu. Saghirah atau kabirah, kecil ataupun besar. Jadi Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, berkata kepada pamannya Abbas, paman Nabi SAW, wahai pamanku, aku akan beritahu kepada engkau satu amalan yang amalan ini menggugurkan dosa dan kesalahan engkau. Dosa yang lampau ataupun dosa yang sekarang, yang telah berlalu ataupun yang akan datang, kecil ataupun besar, kata Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepada Abbas, sholatlah engkau 4 rakaat, kata Nabi. Kemudian bacalah suratul Fatihah dan baca surat apapun yang kau inginkan. Kemudian kata Nabi SAW, ucapkanlah kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar, 15 marrah, 15 kali, kata Nabi. Ketika engkau berdiri, engkau baca Al-Fatihah, kemudian surah, kemudian baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar, 15 kali, kata Nabi. Semaka kemudian engkau ruku, kata Nabi, dan ulangi bacaan tersebut 10 kali, kata Rasulullah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar, 10 kali.
Sumarfa, kemudian kau iktidal kata Nabi. Iktidalnya kata Nabi, kau baca lagi apa yang kau baca di rukuk tadi 10 kali. Kemudian sujudlah engkau kata Rasulullah dan baca tadi 10 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud kata Nabi dan bacalah bacaan tersebut 10 kali. Kemudian kau ulangi terus dalam setiap rukun dari rukun-rukun sholat dan terus ucapkan sebanyak 10 kali kata Rasulullah. Dan berdirilah kemudian engkau masuk pada rakaat berikutnya dan kerjakan sebagaimana rakaat yang pertama. Kemudian Nabi SAW berkata, kerjakan amalan ini setiap hari. Kalau engkau tidak mampu, maka kerjakan setiap Jumat kata Rasulullah. Kalau engkau tidak mampu kata Nabi, maka kerjakanlah sebulan sekali. Kalau itu pun engkau juga tidak mampu kata Nabi, maka kerjakanlah amalan ini setahun sekali. Dan kalau setahun sekali pun engkau tidak mampu, paling tidak sekali seumur hidup kata Rasulullah. Jumhur ulama menyatakan hadis ini palsu. Jumhur ulama menyatakan hadis ini palsu. Dan kepalsuan atau ketidakberesan hadis ini adalah, pertama kata para ulama, ini dari matan hadisnya dan isi hadisnya. Salat tasbih itu jauh sekali berbeda dengan salat-salat sunnah yang lain. Tidak umum. Karena ada kaidah yang menyebutkan setiap perbuatan yang sifatnya sunnah yang dia tidak umum untuk dilakukan, berbeda caranya, itu harus benar-benar standarnya hadis yang benar-benar sahih dan disepakati akan kebenarannya. Ada satu kaidah yang menyebutkan satu perbuatan sunnah yang dia tidak umum untuk dilakukan, berbeda caranya sebagaimana sunnah-sunnah yang lain, maka standarnya adalah itu harus disepakati akan kesahihannya. Seperti sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ini tidak umum. Tidak umum sebagaimana sholat sunnah yang lain. Karena dia dimulai dengan takbir 7 kali dan 5 kali rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Tapi itu sahih, kenapa? Karena itu disepakati akan kesahihannya. Nah, sholat tasbih ini amalannya tidak umum. Bayangkan di rakaat tersebut dia kerjakan 4 rakaat katanya. Kemudian dia baca Al-Fatihah, dia baca surat, kemudian dia baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Kemudian dia ruku, dia baca lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Dia tidak membaca 3 ruku. Kemudian dia baca lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Ini amalan tidak umum. Zikir-zikir ini pun tidak umum dilakukan pada sholat-sholat sunnah yang lain. Sehingga ini bertentangan dengan kaidah yang disepakati oleh para ulama. Itu sebab pertama kenapa hadis ini tidak dikatakan hadis sahih. Yang kedua, matan atau isi hadisnya pun disebutkan amalan ini kata Nabi akan menggugurkan dosa kesalahan engkau yang lalu ataupun yang akan datang. Yang lalu ataupun yang akan datang. Ini amalan yang menjadikan gugurnya dosa orang tersebut sekarang ataupun yang akan datang. Maka amalan yang menggugurkan dosa yang sekarang ataupun yang akan datang itu hanya biasa terjadi kata para ulama pada puasa, seperti puasa Ramadan. Sementara amalan sholat itu hanya menggugurkan dosa kesalahan
antara waktu sebelumnya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu ila salawati mukaffiratun. Satu sholat kepada sholat berikutnya itu menggugurkan dosa. Bukan dosa yang akan datang, tapi dosa yang dia dapatkan di saat itu. Dan itu pun hanya sholat wajib. Itu pun sholat wajib yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata para ulama, mata hadisnya itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Tapi yang menarik justru adalah satu ulama ada menyebutkan, menulis kitab Tashih li bayani sholati tasbih, benarnya hadis sholat tasbih yang dikarang oleh Syekh Albani. Ini menunjukkan kata para ulama, Syekh Albani berbeda dengan banyak para ulama hadis. Dan ini menunjukkan tidak semua perkataan Syekh Albani itu sahih. Karena ada sebagian kelompok fa'il ini berpaham bahwasanya apapun yang dikatakan Syekh Albani itu semuanya sahih. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau ini juga seorang manusia. Tapi hari ini ada sebagian kelompok menyatakan bahwasanya apapun yang disahihkan Albani itu sahih. Syekh Albani itu mensahihkan hadis sholat tasbih yang bertolak belakang dengan banyak para ulama hadis. Sampai beliau mengarang kitab Tashih li bayani sholat tasbih, benarnya sholat tasbih kata Syekh Albani, dan itu ditentang oleh para ulama. Jadi satu pesan yang ingin ulun sampaikan adalah tidak semua perkataan Syekh Albani itu sahih. Tidak boleh seseorang itu bertaklid dengan Syekh Albani. Kita hanya boleh bertaklid dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan yang dikatakan oleh para ulama dari seorang Syekh Albani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, beliau mensahihkan salat tasbih. Beliau membenarkan salat tasbih yang itu ditentang keras oleh banyak para ulama hadis. Jadi ini pelajaran bahwasanya tidak semua apa yang dikatakan oleh Syekh Albani itu sahih. Ketika beliau bicara berkaitan dengan sholat tasbih, ini sholat yang mayoritas ulama menyatakan hadis ini palsu. Ini sholat yang mayoritas ulama menyatakan bahwasanya ini pada derajat hadis yang maudhu, yang menyebutkan bahwasanya kerjakan kata Nabi walaupun itu hanya sekali seumur hidup. Sehingga tidak ada celah bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat tasbih, karena itu tidak pernah disadar dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun sholat taubah, ini khilaf yang cukup kuat. Sholat taubah ini khilaf yang cukup kuat. Apa khilafnya? Khilafnya adalah hadis yang keluar dari riwayat Abu Bakar As-Siddiq yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnaba dhanban fayuhsinu wudu'uhu wa tuhuruhu, thumma yusalli rak'ataini, thumma yastaghfirullah, illa ghafara Allahu lahu." Thumma qala walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim. Disebutkan dalam satu hadis bahwasanya ini riwayat Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun, maka sungguh Allah akan mengampuni dosa dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim." Orang-orang yang melakukan perbuatan fahisyah, dosa besar, dosa berat, atau dosa apapun yang dilakukan, kemudian mereka mengingat kepada Allah, mereka zikir dan kemudian mereka beristighfar, maka sungguh Allah akan ampuni
mengampuni dosa-dosa mereka. Ini hadis bicara soal taubat. Menurut sebagian ulama, sebagian ulama menyatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Karena ada seorang rawi bernama Asma bin Abi Hasan Al-Fazari. Para ulama hadis mengomentari seorang Asma bin Abi Hasan Al-Fazari. Orang ini adalah orang yang majhul, orang ini orang yang tidak dikenal dalam ilmu hadis. Sehingga orang ini tidak bisa dinilai apakah dia jujur atau tidak jujur. Ketika tidak ada penilaian dari seorang Asma bin Abi Hasan Al-Fazari inilah, maka sebagian ulama pun ragu akan kualitas hadis ini karena orangnya tidak dikenal. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan hadis ini bisa dipraktekkan. Mengambil satu faedah, ketika ada orang yang tidak dikenal, apakah dia jujur atau tidak jujur, maka kembalikan kepada hukum asal manusia. Hukum asalnya adalah jujur. Jadi ada dua penilaian dari ilmu hadis. Asma bin Abi Hasan itu ikut meriwayatkan hadis sholat taubat ini, sholat yang dikenal dengan sholat taubat. Sebagian ulama menyatakan ini tidak bisa diambil hadis ini. Kenapa? Karena Asma ini orang yang tidak dikenal. Sebagian ulama mempraktekkan hadis ini. Perlu sampaikan kenapa ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mempraktekkan hadis ini karena Asma yang ikut meriwayatkan hadis ini benar dia adalah orang yang tidak dikenal, apakah dia jujur atau tidak. Maka menurut pendapat kedua tadi yang membenarkan salat tadi, ketika tidak bisa dikenal, maka kita kembalikan kepada hukum asal seorang manusia adalah orang yang jujur. Sehingga masuklah Asma dari kelompok orang-orang yang disikohkan, dibenarkan. Nah ini perbedaan. Kenapa ada orang itu menilai hadis ini tidak benar, ada yang mengatakan hadis ini benar, karena terletak pada seorang rawi tadi. Dan ini khilaf yang cukup kuat. Kenapa Tarjih Muhammadiyah tidak pernah memutuskan sholat taubat itu masuk pada sholat-sholat sunnah yang disahihkan? Karena sekali lagi ketidakjelasan riwayat ini. Kenapa kita tidak Tarjih Muhammadiyah tidak pernah memutuskan dan memasukkan sholat taubat itu adalah salah satu sholat sunnah yang diperintahkan? Karena ketidakjelasan pada riwayat ini. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa ini bisa dipraktekkan. Ini bisa dipraktekkan. Tapi solusinya kata para ulama adalah Nabi SAW ketika bicara tentang orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun, Allah akan ampuni dosa orang ini. Di dalam riwayat tersebut tidak satupun kalimat yang dikatakan Nabi ini sholat taubat. Hanya penamaan yang dinamakan oleh sebagian orang. Tidak satupun ucapan kalimat sabda Nabi SAW menyebutkan ini sholat taubat. Hanya penamaan yang dinamakan oleh sebagian orang. Sehingga jelas kata para ulama, ini sholat tidak dikatakan sholat taubat oleh Rasulullah SAW. Hanya dinamakan oleh sebagian orang. Nah, kalau ini disepakati, ini bukan sholat yang pernah dinamakan Nabi dengan sholat taubat, maka ini sholat layaknya sebagaimana sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah mutlak, seperti sholat sunnah wudu misalnya. Karena rentetan amalnya adalah kalau orang itu berwudu dengan wudu yang baik, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia minta ampun, Allah akan ampuni. Sehingga para ulama lebih memahami bahwasanya ini sholat bukan sholat taubat, tapi ini sholat yang menunjukkan keutamaan dari sekian banyak keutamaan sholat adalah menggugurkan dosa. Sholat apapun,
Seperti misalnya kita berwudu, kemudian kita sholat 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat kita doa ya Allah ampuni hamba, maka masuk dalam hadis ini. Karena sholat yang riwayat yang seperti ini banyak yang disampaikan. Model yang riwayat seperti ini cukup banyak. Tapi kalau penambahan ini dikatakan sholat taubat, maka ini tidak pernah dinyatakan Nabi SAW. Sehingga Allah solusi yang terbaik adalah dia sholat 2 rakaat, kemudian dia minta ampun, selesai. Tapi ketika dia mengerjakan wudu, kemudian dia berdiri ingin sholat, tertanam dalam niatnya ini sholat taubat, dia punya problem pada masalah riwayat ini. Dia punya dosa, dia mungkin punya kesalahan, dan dia ingin minta ampun kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil wasilah juga mengerjakan ibadah sholat sunnah misalnya. Kemudian dia berwudu, pada saat dia akan berdiri ingin bertakbir, tidak perlu tertanam dalam dirinya ini sholat taubat. Saya kerjakan sholat 2 rakaat. Sholat orang ini kemudian dia minta ampun. Nah kalau amalan ini jelas kata para ulama ini sahih, ini benar. Tapi ketika penambahan sholat ini dinisbatkan pada riwayat tersebut, kemudian tertanam dalam niatnya ini sholat taubat, maka problemnya ada rawi bernama Asma bin Abi Hasan. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh para ulama adalah kerjakan saja sholat sunnah, tapi tidak perlu menamakan diri ini adalah sholat taubat. Karena kalau kita menamakan diri ini sholat taubat, kenyataannya Nabi tidak pernah memberikan nama itu sholat taubat yang dipakai pada riwayat tersebut. Dan ini solusi terbaik yang dijelaskan oleh para ulama ketika kita bicara sholat, apakah ada sholat taubat atau tidak. Kesimpulannya adalah sholat tasbih itu tidak pernah disahihkan oleh para ulama. Tidak ada praktek sholat tasbih yang dilakukan dan dipraktekkan Nabi SAW. Adapun sholat taubat, ulama berbeda pendapat pada riwayat tersebut. Karena ada seorang rawi bernama Asma bin Abi Rahim bin Abi Hasan al-Fazari. Sebagian ulama menyatakan kami tidak mengenal, seluruh ulama menyatakan tidak mengenal, sehingga mereka memahami bahwa ketika tidak dikenal maka ini riwayat tidak bisa dipraktekkan. Sebagian ulama menyatakan ketika kita tidak mengenal maka kita kembalikan kepada hukum asal seorang muslim, dia adalah orang yang jujur. Sehingga sebagian ulama pun mempraktekkan. Masalahnya ketika kita mempraktekkan, sebagian orang menamakan ini sholat taubat. Dan kalau menamakan ini sholat taubat, ini tidak pernah hadir dari lisan Rasul SAW. Maka jalan keluarnya adalah dia sholat saja 2 rakaat dengan niatan sholat sunnah mutlak misalnya, atau sholat sunnah mungkin setelah berwudu, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Kalau dengan cara yang seperti ini itu dibenarkan. Tapi kalau meniatkan ini sholat taubat, maka itu tidak pernah disebutkan oleh Rasul SAW. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum